saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan hari ini kita baca dari kitab sastra Perjanjian Lama, kitab Hikmat, kitab Amsal, pasalnya yang ke-6, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19 dengan tema 6 perkara atau 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita diberi kesempatan untuk menuliskan sejumlah daftar tentang hal-hal apa saja yang kita sukai dan hal-hal apa saja yang tidak kita sukai, maka pasti dengan mudah kita mengerjakannya. Ambillah contoh, jika daftar itu berisi makanan yang kita suka ataupun makanan yang tidak kita suka, kita pasti akan mengerjakannya dengan cepat. Tetapi kalau sudah mulai, pertanyaannya menjadi sifat-sifat apa saja yang tidak kita sukai dari teman kita, sahabat kita, ataupun orang di sekitar kita. Mungkin kita akan mulai berpikir untuk mengisi daftar ini. Tidak mudah karena kita harus mengingat dan kita juga harus berdasarkan realita ketika kita berelasi dengan orang lain. Kitab Amsal pada saat ini mendaftarkan ada 6 sampai 7 perkara yang Tuhan benci ketika seorang umatnya melakukan hal-hal itu. Saya bacakan mulai dari ayat 16 sampai ayat 19. Yang pertama yang Tuhan benci adalah mata yang sombong. Kedua, lidah pendusta. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Yang keenam, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang menimbulkan pertengkaran sesama saudara. Ini adalah daftar dari sikap karakter orang yang Tuhan benci. Kalau kita perhatikan, apa yang Tuhan benci ini adalah ketika ada orang yang menyakiti sesamanya, yang menyakiti orang lain. Tuhan begitu mengasihi sesamanya manusia, dan karena itu ia tidak ingin supaya umatnya melakukan kejahatan terhadap orang lain. Yang kedua, bukan kebetulan kalau kitab Amsal menyebutkan sejumlah anggota tubuh ataupun alat indera yang ada dalam kehidupan kita. Lidah pendusta, mata sombong, hati yang merancang, kaki yang cepat melangkah, dan sebagainya. Tuhan Yesus dalam kitab Matius 5 mengatakan bagi para muridnya, yaitu ayat 29-30, jika mata kananmu menyesatkan engkau, maka lebih baik cungkilah dan buanglah matamu itu, karena lebih baik kamu kehilangan satu anggota tubuhmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam api neraka. Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari kita barangkali memiliki percakapan, emosi, perkataan, atau bahkan tingkah laku yang baik. Tetapi bisa saja ada satu kesalahan kecil yang terlampau biasa dan itu kita tidak sadari. Jadi ketika Yesus mau mengatakan hati-hati dengan anggota tubuhmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka, sebenarnya yang mau Yesus ingatkan, sebagaimana kitab Amsal ini ingatkan, ada 6 perkara, bahkan ada 7 perkara yang bisa saja berawal dari hal-hal yang tidak kita sadari. Hal-hal yang kecil, mungkin hanya sekedar mata sombong, berupa lirikan yang merendahkan orang lain, tetapi sesungguhnya itu bisa membinasakan hubungan kita dengan sesama, menimbulkan pertengkaran. Yang terakhir, yang ketiga, sebagaimana sebuah daftar dibuat
Setiap pagi kita bangun meminta Tuhan untuk memberkati diri kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Maka pada malam hari, mari kita renungkan, apakah seluruh hidup kita telah menyampaikan daftar perbuatan baik, atau justru kita memperpanjang daftar perbuatan buruk. Semoga semua perkara yang kita lakukan dengan seluruh anggota tubuh kita, bahkan dengan hati kita, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.